Jack Miller pesimis jelang MotoGP Indonesia 2022. Sirkuit Mandalika jadi salah satu faktornya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller siap menyambut MotoGP Indonesia 2022 dengan digelar di sirkuit Mandalika pekan depan. Namun ia merasa pesimis bisa meraih podium di MotoGP Indonesia 2022 mendatang. Di MotoGP Qatar 2022 yang digelar di sirkuit Losail, ia gagal meraih podium. Ia terjatuh dari lap ke-6 sehingga gagal meraih poin penuh di MotoGP Qatar 2022. Para pembalap lain dengan mudah menyusul saya di trek lurus. Itu yang membuat saya kewalahan saat mencoba late braking hingga akhirnya terjatuh, ujar Jack Miller dilansir dari Corsa Moto. Untuk itulah saya pesimis untuk seri kedua MotoGP Indonesia, tambahnya. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut meyakini kalau sirkuit Mandalika memiliki karakter yang sama dengan sirkuit Losail. Sirkuit Mandalika memiliki dua trek lurus panjang dan juga punya tikungan cepat. Tak pelak, sirkuit ini memang dikenal berbagai karakter cepat seperti Losail. Jika masih menggunakan motor yang sama atau tanpa perbaikan, Jack Miller pesimis bisa berkompetisi untuk balapan di Indonesia pekan depan. Sirkuit Mandalika sendiri memang sedang dalam tahap pengaspalan ulang dan diproyeksikan rampung sebelum MotoGP Indonesia 2022 digelar pekan depan. Beberapa waktu lalu, memang sirkuit Mandalika mendapat kritikan tajam dari para pembalap saat tes pramusim MotoGP 2022 silam. Aspal dari sirkuit Mandalika dinilai tidak aman oleh beberapa pembalap MotoGP. Sedangkan kemenangan Bastian ini pada pekan lalu mengukir sejarah tersendiri bagi tim satelit atau independen seperti Gresini di ajang MotoGP. Maksud dari tim satelit ini adalah sebuah tim yang tak memiliki mesin sendiri untuk bertanding di ajang balapan motor ini. Mereka harus bermitra dengan tim pabrikan agar dapat suplai motor untuk bertarung di arena balap. Dengan rekor yang dicatatkannya, Bastian ini pun mengaku punya modal yang bagus untuk berlaga di MotoGP selanjutnya. Ia sangat percaya diri akan kembali menampilkan aksi yang menawan saat berlaga di MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret pekan depan. Walaupun sangat percaya diri menghadapi MotoGP Mandalika mendatang, Bastian ini tentu saja tak mau jumawa dengan kemenangan yang diraihnya. Tentu saja saya tidak tahu apakah kami bisa cepat dimanapun kami berada di sini, tapi saat ini kami memiliki motor yang bagus dengan banyak potensi, ujar Bastian ini. Kami cepat di Jerez dan Mandalika. Saya mencatat rekor lap di Malaysia. Saya akan mencoba untuk naik podium di setiap balapan, tambahnya. Keunggulan Bukit 360 sirkuit Mandalika, bisa lihat pemandangan memukau. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selalu menarik untuk dikunjungi. Sirkuit kebanggaan Indonesia itu menawarkan sejumlah keunggulan berkelas internasional. Selain dibangun menggunakan teknologi anyar seperti aspal terbaru Stone Mastic Aspal dan disebut merupakan yang terbaik di dunia, sirkuit Mandalika juga menawarkan spot yang bernama Bukit 360. Sesuai dengan namanya, Bukit 360 memiliki pemandangan 360 derajat menghadap sirkuit internasional Mandalika lengkap dengan alam sekitarnya yang indah yang mencangkup pantai dan bukit yang menjulang. Dari ketinggian bukit ini, penonton dapat melihat 360 derajat lintasan sirkuit Mandalika. Bahkan, penonton juga bisa melihat pantai yang membiru dengan garis pasir putih yang bersampingan dengan lintasan sirkuit. Selain pantai, penonton juga akan dimanjakan dengan view indahnya Bukit Segar menjulang tinggi, di mana diketahui Bukit Segar juga menjadi tempat idaman wisatawan yang ingin melihat matahari terbenam.
Bukit 360 sendiri berlokasi di sisi selatan sirkuit atau tepatnya berada di atas tikungan 10. Di spot ini nantinya ada 3 bangunan corporate lodge yang akan disewakan kepada perusahaan. Para perusahaan bisa mengajak karyawannya menonton ajang balap di Bukit 360 ini. Bisa dibilang, Bukit 360 ini merupakan spot kelas VIP yang ditawarkan oleh sirkuit bernama asli Pertamina Mandalika International Street Circuit. Bukit 360 ini disewakan selama 1 tahun, jadi perusahaan yang menyewa spot ini bisa mengikuti setiap ajang yang digelar di sirkuit Mandalika, mulai dari ajang MotoGP maupun perhelatan lain seperti WSBK. Untuk kapasitas sendiri setiap bangunan berbeda-beda, namun secara total dapat menampung hingga 200 orang. Gimana? Tertarik menonton ajang balap dari spot Best View sirkuit Mandalika ini? Balapan MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika, Lombok yang berlangsung 18 hingga 20 Maret dipastikan memantik perhatian khalayak. Tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mengutip situs Antara, Jokowi dijadwalkan hadir langsung menyaksikan balapan MotoGP Mandalika 2022. Tidak sampai di situ, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri menceritakan ex-Gubernur DKI Jakarta itu bakal naik podium. Jokowi akan jadi sosok yang memberikan langsung trofi kepada para pembalap yang naik podium MotoGP Mandalika. Pak Presiden direncanakan akan hadir langsung untuk menonton dan memberikan hadiah kepada para pembalap yang menjadi juara di MotoGP Mandalika, kata Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri. Pemasangan papan iklan sponsor sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kolaborasi sejatinya menjadi kunci keberhasilan dalam berbagai penyelenggaraan event akbar. Tanpa terkecuali, Mandalika GP Series yang akan berlangsung 18 hingga 20 Maret 2022 di Pertamina Mandalika Sirkuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association selaku bagian dari ITDC Group menggandeng 15 perusahaan terkemuka di Indonesia sebagai sponsor yang siap mensukseskan penyelenggaraan balapan MotoGP Mandalika Series. Kini telah dilakukan pemasangan papan iklan di trek lurus depan pedok. Kebanyakan iklan yang dipasang di depan pedok ini iklan lokal Indonesia, yaitu sponsor utama perusahaan BUMN. Tak main-main, untuk pemasangan papan iklan ini cukup tangguh dikerjakan beberapa orang asing. Papan iklan ini bermodel seperti stiker yang bisa ditempel di papan. Kabarnya untuk sponsor luar negeri, pemasangan dilakukan di beberapa tikungan sirkuit Mandalika. Kini sponsor luar negeri yang sudah terpasang di tikungan ketiga dan keempat salah satunya adalah Motul dan nantinya akan terpasang di beberapa sponsor luar negeri lagi. Diungkapkan Direktur Keuangan Strategi dan Manajemen Resiko ITDC Nukda Asadi. Mandalika GP Series adalah salah satu upaya ITDC Group dalam mewujudkan The Mandalika sebagai sport and entertainment tourism destination kelas dunia yang akan meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia, serta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan mempercepat pemulihan pariwisata lokal dan nasional di tengah pandemi. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh official sponsor atas dukungan bagi Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung 18 hingga 20 Maret mendatang. Kerjasama ini semakin menunjukkan bahwa event ini bukan hanya milik ITDC dan MGPA, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Lanjutnya, ITDC dan MGPA juga menyambut semua pihak yang ingin berkolaborasi dalam menyukseskan event-event yang digelar di Pertamina Mandalika Circuit. Kami bekerja sama antara ITDC, MGPA dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat terus terjalin. Tidak hanya dalam spot event yang akan berlangsung di The Mandalika, melainkan untuk event lainnya sebagai upaya untuk memberikan multiplier efek yang luas untuk Indonesia. Harap Nukda. Sementara itu, ditambahkan Wakil Direktur Utama MGPA Cahyadi Wanda.
MGPA akan terus fokus untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan event-event yang akan berlangsung di The Mandalika. Tentunya MGPA akan sangat terbuka terhadap semua bentuk kolaborasi, baik dari perusahaan swasta maupun BUMN. Kami siap bekerja sama untuk menyelenggarakan event balap internasional di Indonesia, khususnya di Pertamina Mandalika Circuit.